Ngelanjutin video yang kemarin, bagaimana ya cara mengaturnya di tabel buku kas kita? Yuk langsung disimak. Assalamualaikum Taretan. Hai bunda-bunda hebat semuanya. Jumpa lagi di channel Umi. Kali ini Umi mau ngelanjutin video sebelumnya. Gimana caranya kita mengaturnya di buku kas. Apa saja rinciannya dan berapa saja nominalnya. Kita langsung aja ya. Untuk pertama seperti biasa Umi bakalan buat kotak-kotak dulu seperti ini, garis pemisah ini. Yang pertama bisa kita isi nomor, setelah itu keterangan, baru dilanjutkan dengan kolom pengeluaran dan pemasukan atau debit kredit. Setelah itu baru dilanjutkan dengan kolom saldo. Nah, untuk di awal seperti biasa, kita tandai dulu bahwa buku kas ini adalah buku anggaran di bulan apa. Nah, karena di sini bulan Desember, Umi bakal nulis untuk anggaran di bulan Desember. Ini tuh contoh anggaran yang rutin Umi buat di tiap bulannya ya. Jadi tiap bulannya Umi bakalan ngasih rincian tetap seperti yang Umi contohkan di video ini. Yuk langsung disimak ya. Nah, untuk di awal seperti biasa tulis bulan yang kita lakukan pada saat itu ya, karena di bulan Desember Umi tulis bulan Desember dulu. Nah, sekali lagi untuk bunda-bunda semuanya dan teman-teman semuanya yang males untuk nulis kotak-kotak seperti ini, bisa langsung beli buku kas ya, karena buku kas itu sudah simple, sudah ada kotak-kotaknya, jadi tinggal ngisi semua list yang ingin kita isi. Selanjutnya di awal Umi punya rincian ATM atau gaji. Nah, ATM atau gaji ini maksudnya Umi ngambilnya di mana gitu. Umi ngambilnya tiap bulan tuh pasti di ATM, karena gaji suami masuknya di ATM. Untuk nominalnya Umi skip dulu ya di sini. Selanjutnya untuk zakat, seperti biasa di awal wajib untuk zakat. Nah, zakat ini bisa untuk melancarkan rezeki yang kita punya. Intinya ya wajib aja gitu, seperti kita makan pasti ada yang dikeluarkan ya. Selanjutnya ada bensin Abi dan bensin Umi. Nah, bensin Abi dan bensin Umi di sini memang Umi takar dan Umi rinci, bukan takar ya, memang sudah ada jatahnya. Karena Abi pakainya kerja itu rutin pakai mobil, jadi ada jatah bensin untuk mobil. Dan juga untuk Umi yang biasanya warawiri pakai sepeda motor di rumah karena gak terlalu banyak aktivitas, jadi Umi juga jatahkan bensin itu. Selanjutnya ada pengeluaran untuk pondok. Nah, Umi punya 2 anak pondok, jadi Umi rutinkan untuk mengeluarkan sejumlah yang diminta dari pondok. Dan juga ini tuh apa ya, semacam kewajiban, ada semacam tabungan atau anggaran tetap gitu. Yang pertama itu ada syahriah pondok, setelah itu ada uang saku untuk 2 anak yang Umi rutinkan, setelah itu ada SPP untuk 2 anak juga, SPP sekolah. Syahriah pondok beda ya dengan SPP sekolah. Setelah itu ada uang sambang. Nah, uang sambang ini wajib Umi rincikan juga. Karena apa? Karena supaya nanti pada saat sambang kita bisa langsung ngambil porsi uang sambang itu tanpa harus kurang dari tanpa harus ambil dari uang belanja lainnya. Selanjutnya ada pengeluaran tetap Umi yang tiap bulan wajib Umi beli atau Umi keluarkan, yaitu beras 25 kilo. Nah, untuk beras ini sesuai dengan porsi dari keluarga masing-masing ya. Ya, 25 kilo ini habis dalam 1 bulan. Mungkin paling lambatnya untuk habis 1 bulan ini kisaran 1 bulan 1 minggu gitu. Pasti harus beli 25 kilo ini. 25 kilo ini takaran untuk di era corona ini ya. Kenapa kok bilang di era corona? Karena anak-anak semuanya nggak mondok dan ada di rumah. Jadi ya gitu, Umi maksimalkan di beras ada 25 kilo di tiap bulannya.
Selanjutnya ada PLN. Nah, untuk harganya sendiri PLN Umi di rumah itu menghabiskan uang 200.000. Ini tuh 200.000 sudah ada kulkas, TV, Magicom, terus Sanyo gitu. Dan untuk berasnya 25 kilo Umi selalu anggarkan 250.000. 250.000 ini tidak ngabis semuanya sih, tergantung dari harga berasnya sendiri. Kalau sudah naik ya mungkin cuma sisa 5.000, kalau turun ya sisanya ada 25 sampai 30.000. Selanjutnya ada kuota dan pulsa serta pijat rutinitas di tiap bulannya. Nah, untuk pijatnya sendiri Umi anggarkan 200.000, dan ini juga gak langsung habis dalam sebulan ya. Kadang ini tuh juga sisa, kadang cuma pijatnya cuma abang Sodik aja, atau pijatnya cuma adik Via saja, atau Umi juga ikut. Dan ini tuh pasti tiap bulannya pasti ada sisa. Nah, sisa ini biasanya Umi simpan di simpanan dadakan. Jadi selain punya simpanan dadakan, Umi juga punya sisa-sisa dari pengeluaran tetap bulanan. Selanjutnya ada kuota pulsa, biasa Umi anggarkan juga 200.000. Kalau sebelumnya Umi dan Abi dipisah 100.000-an, dan sekarang sudah pakai wifi, jadi Umi anggarkan 200.000. Selanjutnya ada simpanan THR, simpanan dadakan, dan juga simpanan tahunan. Simpanan tahunan ini Umi investasikan dalam bentuk emas di tiap tahunnya ya. Dan itu semua Umi anggarkan 100.000-an. Selanjutnya ada uang mobil dan uang motor. Uang mobil ini maksudnya uang simpanan untuk pengeluaran mobil di tahunan ataupun di 5 tahun ke depan. Serta juga uang motor juga sama. Uang mobil Umi anggarkan 270.000, dan uang motor juga Umi anggarkan 60.000, dan ini tuh sudah mencakup pengeluaran tahunan hingga 5 tahun ke depan. Nah, untuk rinciannya bagi kalian yang pengen tahu bagaimana cara merincinya, silakan kalian komen di kolom komentar. Nanti Umi akan buatkan cara merinci keuangan untuk perawatan atau untuk pembayaran kendaraan untuk tahunan dan juga 5 tahunan. Nah, untuk SPP-nya biasanya Umi itu anggarkan 100.000 di sini ya, untuk anak sekolah, dan juga uang sakunya juga 300.000 dia tiap bulannya. Dan seperti biasa, untuk kolom di keterangan, di samping keterangan ini ada nomor, kalian bisa centang-centang gitu jika sudah melaksanakan atau memisahkan semuanya. Nah, ketika sudah dipisah semuanya, kita bisa tandai tuh centang seperti ini, dan kita bisa lihat mana anggaran yang belum kita pisah. Dan untuk selanjutnya, jika sudah memang dikeluarkan atau terbayarkan, bisa ditulis tanggal yang tertera di kolom nomor ini. Oh ya, untuk rincian pembayaran pondok, karena sekarang itu corona, jadi untuk simpanan Umi sedikit agak bertambah. Karena apa? Di uang saku Abang Haki dan Abang Sodik senilai 300.000 ini, Umi biasanya anggarkan untuk disimpan sebagai uang simpanan. Ya, biasa untuk tambahan nanti kalau sudah masuk sekolah. Dan juga ada uang sambang. Uang sambang yang Umi totalkan di sini ada sekian ratus ribu untuk uang sambang. Juga karena corona, Umi bisa menyimpannya. Nah, untuk Syahriah pondoknya sendiri, karena sekarang corona, juga mendapat persenan atau potongan dari pihak pondok. Jadi untuk di era corona ini, untuk sekolah swasta seperti Umi, misalnya pondok seperti ini tuh bisa sedikit menghemat budget yang kita keluarkan di bulan-bulan sebelum corona. Jadi untuk simpanan Umi ada tambahan ya dari uang sambang dan juga uang saku plus potongan dari Syahriah pondok. Jadi untuk bunda-bunda semua di sana yang punya pengeluaran presentasi potongan dari corona, bisa tuh dianggarkan untuk menambah kebutuhan atau sebagai simpanan di era corona ini. Selain itu, Umi juga punya simpanan dari THR, di mana tiap tahunnya terkumpul sebesar 1.200.000. Lumayan ya, dan ini simpanan THR ini sama nominalnya dengan simpanan tahunan emas. Dan untuk yang lainnya, uang mobil dan uang motor seperti biasa ini difungsikan untuk pembayaran tahunan dan perawatan serta 5 tahunan dan juga SIM.
Selanjutnya, setelah semua terperinci, lanjut kita beri total di tempat setelah perincian ini, tepatnya di bawah perincian ini kita total semuanya berapa sisa saldo yang sudah tersisa. Nah, sisa saldo dari pengeluaran tadi itu kita manfaatkan untuk kebutuhan bulanan. Misalnya kebutuhan bulanan ada kebutuhan untuk mandi, cuci, dan lain-lain. Misalnya sabun, odol, minyak, garam, cuci piring, ada kopi, gula, susu, pampers anak, atau lain-lainnya. Dan juga untuk kebutuhan pasar. Nah, kebutuhan pasar misalnya saja nih kita anggarkan. Umi punya anggaran sendiri ya, dan ini dimisalkan saja. Nah, misalkan anggaran yang tersisa itu dari kebutuhan mandi dan lain-lainnya itu ada sisa dari pengeluaran sebesar 500.000 per bulan. Nah, 500.000 inilah yang kita manfaatkan untuk pengeluaran pasar atau belanja di tiap minggu ataupun bulanannya. Nah, bagaimana Umi caranya untuk mengelola di kebutuhan bulanan ini dari sisa pengeluaran tetap ini? Nah, kalau Umi sendiri seperti biasa, untuk di awal kita buat dulu kolomnya seperti biasa. Bagi Umi-umi dan bunda-bunda di luar sana yang males untuk buat kotak ini, bisa beli buku kas ya. Setelah itu kita lanjut tulis saldo dari hasil pengeluaran ini. Untuk saldonya sendiri bisa ditaruh di bawah rincian yang tadi itu, atau di file baru ini seperti halaman baru seperti yang Umi tulis ini. Misalkan nih dari saldo sisa pengeluaran yang sudah kita rutinkan itu ada senilai sisa sebesar 1 juta. Nah, 1 juta ini biasanya Umi akan tulis rincian dari kebutuhan 1 juta ini. Misalnya nih, untuk yang pertama Umi biasa beli di toko mini untuk membeli semua kebutuhan sabun, cuci piring dan lain-lain itu, odol, pampers dan lain-lain itu di toko Kartika Mart. Nah, biasanya di toko Kartika Mart nih Umi biasanya kalau belanja atau untuk rutinitas bulanan itu biasanya ngabisin 250 hingga 300 ribuan gitu. Dan itu tuh tergantung dari stok di rumah yang untuk barang-barang yang sudah habis gitu. Jadi sebelum belanja biasanya Umi itu tulis dulu menu-menu apa yang mau Umi belanjakan di Kartika Mart itu. Misalnya ada sabun 20.000, sabun mandi, sabun cuci baju. Setelah itu ada susu 3 kaleng, ada gula 2 kilo, terus ada sabun mandi. Ini misalkan saja ya, sabun mandi 10.000, odol. Nah, untuk rincian seperti ini biasanya Umi tulis dari struk yang Umi dapat di toko Kartika Mart ini. Jadi Umi bakalan nulis semua yang ada di nota pembelanjaan dari toko itu. Jadi notanya jangan dibuang ya Bun. Kalau males untuk ditulis ya bisalah ditempel gitu. Ini untuk melihat rincian mana saja atau belanjaan mana saja yang benar-benar kita butuhkan atau kita kalap dalam membelanjakannya. Jadi ketahuan tuh, oh ini kebanyakan jajan atau kita ini gak perlu ini sebenarnya tapi kita beli gitu. Jadi kita bisa koreksi dan juga sekaligus bisa mengoreksi harga-harga terkini dari barang-barang pokok yang kita belanja tadi. Selanjutnya setelah dari Kartika Mart untuk membeli semua kebutuhan mandi dan lain-lain, Umi lanjutkan untuk ke pasar. Nah, pasarnya ini setelah dari Kartika Mart itu Umi pisah jadi ke pasarnya. Misalnya pengen ke pasarnya tiap hari atau tiap minggu, ya kita sesuaikan saja dengan budget yang ingin kita belanjakan. Jadi Umi bakal belanja sesuai dengan budget. Misalnya Umi bakal ke pasar 1 minggu 1 kali, berarti dalam sebulan Umi bakal ke pasar sebulan 4 kali. Jadi Umi bagi tuh tiap minggunya Umi harus belanja berapa. Nah, karena Umi sudah terbiasa dengan belanjaan pasar itu 100.000, jadi Umi bakal nulis untuk pasar 100.000. Jadi apa saja keuangan di 100.000 itu Umi bakalan tulis. Untuk kangkung misalnya kayak
pengeluaran barusan, kangkung 5.000, cabai beli 10.000, ayam beli sekian, bawang putih sekian, dan semuanya Umi bakal nulis seperti yang di rincian Kartika Mart ini yang di atas. Jadi semua rincian pembelanjaan di pasar Umi bakalan nulis, dan ini pun juga bakalan ngoreksi kita untuk harga pasar atau barang yang sudah naik, misalnya cabai-cabai yang sudah naik, atau lauk pauk yang naik, atau bahkan ada kalap mata kita di pasar yang sebenarnya kita gak butuh tapi kita beli. Tetap kita harus nulis. Bahkan untuk parkir pun kita tulis parkir 2.000 atau tiket masuknya, karcis masuk ke pasar atau berapa gitu kita tulis. Dan selanjutnya setelah itu ada rincian harian. Mungkin kita lupa tuh beli tahu, atau kita kurang garam, atau ada apa ya, kita tulis di sini. Misalnya kita beli tahu di tanggal sekian 5.000, setelah itu ada tanggal 10-nya ada gas mati, kita beli gas. Setelah itu ada anak pengen jajan, kita lupa menganggarkan jajan di pemasukan, gak masalah. Atau ada tamu main ke rumah, kita belanja apa, semuanya kita tulis di sini. Untuk simpanannya lagi, balik lagi ke simpanan, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Misalnya untuk simpanan THR itu biasanya Umi simpan di H+1 hari raya. Jadi setelah hari raya, bukan H+1 sih, H+1 bulan. Jadi setelah 1 bulan hari raya, Umi bakal nyimpan rutin di tiap bulannya. Dan untuk simpan lainnya bisa disesuaikan ya. Nah, itu saja dari Umi, bagaimana cara Umi merinci semua pengeluaran bulanan Umi di buku kas. Jadi ada ya gambaran, sedikit gambaran untuk bunda-bunda sekalian atau teman-teman sekalian untuk merincikan pengeluaran di bulanannya. Sekian saja video dari Umi, semoga bermanfaat, dan jangan lupa dukung channel Umi ini dengan klik subscribe dan juga tombol loncengnya ya. Jangan lupa tombol loncengnya. Untuk kalian yang ada pertanyaan atau ada ide-ide tentang video Umi, bisa kalian komen ya di bawah untuk mensupport video Umi makin berkembang. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.